Seorang guru harus bisa, harus tahu wasilah-wasilah. Tadi guru menyinggung masalah kelurahan aja ada haul. Ya, berarti kan itu organisasi, ya, ada haul. Nah, betul. Yang saya tanyakan ada korelasi antara jurus yang kita lagi pelajari dengan rasulan itu apa, guru? Oh ya, ya, ya. Jadi begini, untuk yang terkait dengan adanya kita belajar silat Peksi Slempang Betawi, jadi harus bahasanya, contoh misalnya diketahui ya secara individunya, kita diketahui dengan bahwa kita mempunyai Rasul tahu. Oh iya, siap. Tahu bahwa kita ini punya dalam bentuk perguruan, karena bahwa kita ini mengadakan rasulan, artinya mengatasnamakan Rasul. Itu tahu terkait dengannya penyempurnaan. Jadi kita ini belajar juga harus ada penyempurnaannya. Seolah-olah sama juga kita mengkaitkan dengan adanya Rasul ini, menyaksikan Rasulullah SAW, menyaksikan kita bahwa kita adanya Rasulan. Jadi sekaligus bahwasanya Rasulan tersebut mengandung makna daripada Rasulullah SAW. Jadi dengan kata lain bahwa dia walaupun bahasanya kita nggak cerita dengan Rasul atau dia maha tahu. Siap. Jadi begitu tujuannya, seperti itu. Itu Rasulan itu sebenarnya yang ada di Slempang Betawi memang sakralnya untuk pengesahan. Terus untuk menyambung masalah Rasulan, dalam silat kita Beksi Slempang Betawi itu dalam dari awal belajar sampai tamat itu berapa kali Rasulan, terus di jurus berapa aja gitu untuk Rasulan itu diadakan gitu, Guru. Terima kasih. Jadi kita sebenarnya ini jujur aja, sebenarnya kalau dari guru awal kita belajar sebelum belajar silat udah Rasulan dulu awalnya, sebenarnya begitu seharusnya. Karena kita anggap untuk di Slempang Betawi ini ya kita mengambil kesimpulan, oh belum belajar udah kita Rasulan kan gitu. Itu yang kita ambil ya, yang kita ambil dari situ, dari perguruan kita nih Slempang Betawi. Kenapa sih belum belajar kita udah Rasulan? Yang kita Rasulun siapa kan gitu. Nah kalau dari awalnya sebenarnya belum belajar udah Rasulan sebenarnya, itu yang mutlak. Cuma kan kita gini, kalau kita ambil belum belajar udah dalam pertanyaannya kita harus bisa menjawab, belum belajar kok udah Rasulan. Yang di Rasulan siapa? Kan gitu. Kalau ini kita jelas begitu, dapat 4 jurus Rasulan. Gitu. Jadi artinya ada udah yang belajar. Jadi kita rasulkan adalah bahwa yang belajar untuk sempurnanya jurus yang dipelajari. Karena dengan kata lain adalah Rasulan, itu yang kita wajibkan. Kalau belajar silat tanpa di Rasul, kesempurnaannya kurang. Itulah salah satu. Dan nanti di jurus 8 ya kita adakan lagi seperti untuk yang belajar dapat jurus 8 Rasulullah. Kita di jurus 12 terakhir. Jadi ada 3 poin. 3 poin Rasulullah, di antara jurus 4, jurus 8, jurus 12. Jadi nah disitulah letaknya bahwa kita belajar itu semua diadakan Rasulullah. Jadi bisa dikatakan kesempurnaannya ada kesempurnaan. Kenapa bisa kesempurnaan? Ya cukup jelas. Kita Rasulullah itu bukan cuma omongan, ini ada fakta yang kita bisa beli ini. Ada persyaratannya juga.
Itu bukan rasulan kita begini-begini, tapi harus ada persyaratannya. Iya. Banyak persyaratan ini. Kalau kita sebutkan satu persatu ya mungkin ya banyak juga Iya, lah. Bang. Jadi kita poinnya ya rasulan itu memang harus ada persyaratannya, apapun yang bentuknya persyaratan itu memang harus ada gitu. Jadi guru mohon maaf, bisa dibilang ya rasulan itu mungkin kalau secara orang umum minta izin gitu ya guru ya, atau meminta berkah dari kepada karomah daripada Rasulullah, terus para leluhur-leluhur kita juga Ya. gitu ya guru ya, bisa jadi ya. Ya, jadi salah satunya seperti itu juga bisa. Cuma yang poinnya bahwa dengan adanya kitab Rasul itu artinya bahwasannya nih ada beberapa murid sekian ribu. Ya tentunya kita yang kita minta apa? Ya, keberkahan. Keberkahan, iya. Salah satu itulah Siap. yang diberikan kesehatan, kemudahan segala macam urusan kita tentu sesuainya. Siap. Tuh, dengan adanya Rasul itu kita bukan cuma asal sekedar baca atau apa, iya, doa, ada yang acara-acara sakralnya. Terus saya mau nanya juga, kalau acara rasulan itu ada di bulan-bulan apa aja dan memang harus ditentukan bulannya atau terserah gimana atau gimananya? Terima kasih. Nah, itu sebenarnya dari ini kita bicara soal versi kita ya, Iya. yang versi dari konsumen kita itu ada dua bagian setahun, di Januari sama di bulan Juni per 6 bulan. Kayak sekolah ya berarti ya, per semester ya. Semester ya sama lah kira-kira begitu kalau dalam Iya. lama per 6 bulan. Kuliah juga per 6 bulan. Iya benar. Nah, jadi per 6 bulan. Tapi waktunya ditetapin nggak? Nah, waktu atau pasti ditepati. Kalau misalnya per semester ya kan tanggalnya terserah ya misalnya. Kalau kita harus tepat sasarannya gitu. Jadi contoh, kenapa kita ambil harus tepat waktunya? Seperti ada di jurus penutup adanya, di jurus rentang 12 ya 15 gerakan. Gerakannya ada 15. Jadi kita ngambil nanti di tanggal 15 bulan pertama, kan dia penutup. Jurus penutup. Yang menentukan jurus penutup. Dengan adanya kita ini mengambil rasulan di tanggal 15 bulan purnama. Sesuai dengan gerakan jurus depan 12 ada 15. Jadi kita ambil di tanggal 15. Siap. Ya, ini salah satu contoh kecil aja dah. Kalau dari misal kita pakai bulan Hijriah ya, kita karena kita muslim rata-rata Hijriah. Dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 10 itu kan bulan mau naik, mau gede. Maksud tujuannya kita ini supaya besar. Oh, tujuannya biar Ya, benar. supaya besar. Pas di tanggal 15 purnama itu bulan nggak ada, nggak ada kecil pokoknya. Iya benar. Sekarangnya besar. Bukan kita ambil nanti bulan-bulan yang berikutnya, contohnya misal tanggal 25 dong, itu bukan kecil. Kan kita bukan mau kecil. Filosofinya seperti itu Ya, Guru, ya. jadi kita mau besar ya habis kita ambilnya di bulan purnama sesuai dengan adanya 15 gerakan di jurus rempang 12. Di jurus penutup yang menentukan. Berarti nyambung semua ya guru Nah, ya. kita filosofinya harus begitu. Iya, siap. Jangan cuma kita belajar tapi maksud dan tujuan Ada maknanya. ada maknanya itu ya. Itu jadi Berarti bisa dibilang dari guru pun kita udah ada kurikulumnya ya. iya, jadi sampai per 6 bulan kemanapun itu loh, itu kurikulum loh. sampai Semester. kemanapun itu nggak bisa ngawur. Iya benar. Ada kurikulumnya. Nah, kurikulumnya. Nggak sembarangan ya guru ya. Iya. Ada aturannya. Nggak Ada cuma makna tersirat di balik itu semua. jangan begini, jangan kita asal nebak Iya. kayak burung hantu nebak ngeserap di pun bambu 5 jari bae. Kita enggak,
nebaknya itu harus yang pas, Siap, yang siap. tepat. Terus untuk masalah pemimpin doanya, yang mimpin doa itu harus orang beksi atau memang bebas dari mana aja guru gitu maksudnya? Begini, itu kan tujuannya berarti semua sama, walaupun itu orang beksi bukan orang beksi, Iya. itu sama tujuannya. Apa sih yang diminta? Tujuannya kan berarti diberikan Allah, memberikan kesehatan, keterangan, panjang umur, itu udah biasa, keberkahan sama, mau orang beksi mau bukan orang beksi, mau ustadz mau kiai sama, itu kan semua sama. Iya. Tapi di samping itu juga ada yang khusus, Oh, dia khusus. tergantung kita mau yang mana. Tapi kalau memang kita masih ada yang khusus, kenapa enggak ada usul yang khusus, apa namanya, baca doa untuk rasulan ya, seperti halnya misalnya kalau ustadz rasulan misalkan ada juga ya tentunya. Jadi dia pakai cara bagaimana lah, itu sama juga tujuannya sama. Tawasul ya guru ya. Ya, tawasul. Cuma kan kita karena kita salah satu di antaranya punya perguruan yang bisa menggarisbawahi ada dengan baca rasul itu yang betul-betul fokus. Jadi ada lah, Jadi nggak ya, sembarangan. iya. Ya, itu mah kalau bahasanya mungkin kalau dari pihak kita nih nggak ada, atau mungkin ya kita pakai ustadz bisa aja, kan tujuan sama. Cuma kalau memang ada yang lebih fokus, sasarannya jelas, arahnya terkait dengan dari perguruan kita, ya kenapa enggak? Betul. Tuh. Artinya yang sudah ahlinya lah Ya, ya. memang bidangnya lah. Bidangnya betul. Jadi yang walaupun ustadz nggak sembarangan Ya, ustadz nggak sembarang gitu ya. ustadz. Ya, ada ilmu khusus yang memang untuk rasulan gitu Bang Emi. Jadi jangan cuma itu. Sama dari kita itu dari Kong Marhali. Karena Kong Marhali muridnya dari Abdul Fatah ya, Iya. nama muridnya. Oh. Nah, dari Kong Marhali ini versi kita ya, versi kita. Iya. Versi lain, versi kita. Kong Marhali Kong sini dari di Cengok, Cengok, ke Marhali, Kali, ke Kong sini. Marhali Kongsi. Ke Gojali, di Marhali dari di Cengok ke Kong Marhali Langsung Kongsimin. Gojali ke mata rantai 3 tuh. Oh, Jali. Oh. Ya. Dari Kong, nah gua dari Kong sini, nah dari Aji Goja, dari dari Kong Marhali ke Gojali ke Kong sini, itu mata rantai 3. Oh, mata Nah kalau gua termasuk keempat, generasi keempat. makanya di logo Selempang Betawi ada bintang 2, 4. Nah, maknanya ke situ maksudnya. Nah ini kan ada bintang nih, Iya. 2 gitu kan. Ini ada 4. Nah gua Generasi keempat. silsilah keempat Silsilah keempat. ya di logo, jadi begitu. Berarti termasuk dekat lah ya. Ya, dekat dari Kongsimin. Iya. Gitu. Oh iya. Urutan ketiga. Nah kalau udah ke gua berarti keempat. Kalau misalnya lu nih 5, Kelima berarti lah ya. iya kelima. Jadi begitu silsilahnya. Iya. Itu kan dengan seperti adanya perguruan Sabang Betawi harus bisa memperjelas silsilahnya, Iya. filosofinya, gitu. Emang Jadi kita iya. jangan sampai ngantur. Iya. Kita harus punya pakem lah kira-kira. Jangan sampai nanti lu perguruan lu begini ya, asal usul dari mana, dari mana, bingung ya. Waduh gua nggak tahu lah, kan jadi norak kalau gitu. Iya. Gimana nggak bisa. Nah makanya seorang guru harus bisa, harus tahu wasilah silsilah filosofi yang bermakna untuk perguruan kita itu harus paham. Jangan cuma guru ya nggak tahu dah ya arahnya kemana, sasaran mana gak jelas. Kalau kita harus tahu, itu yang perlu harus tahu.
riwayat sejarahnya perguruan harus tahu, Hmm, silsilah filosofinya juga harus tahu iya. apa sih maknanya. Dan ini riwayatnya aja nggak ngerti, nggak tahu. Ya kan harus ada asal usul riwayat, sejarahnya, misalnya deteksi sejarahnya apa riwayatnya, asalnya dari mana kan gitu. Kita harus tahu. Jangan cumanya tahunya sekarang, aku belajar ke sini tahu sekarang doang. Tapi ada asal usul.